Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Raja Iblis. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, mendengar permintaan Ryeonwi, Sepyung pun membuka sebuah lembaran buku lalu menyerahkan selembar kertas padanya sembari mengatakan, "Kelima sekte lightning ya, ini aku akan murahkan harganya karena transaksi pertama kita 500 nyang saja." Mendengar harganya, Hwanya yang terkejut pun sontak berteriak, "Apa? 500 nyang hanya untuk selembar kertas yang isinya informasi?" Sepyung membalas, "Ya, jangan sebut itu mahal." Namun, alih-alih terkejut seperti Hwanya, Ryeonwi yang tampak begitu tenang mengatakan, "Seharusnya itu bukanlah informasi yang begitu bagus jika kau sudah menulisnya di sebuah kertas. Apa yang ingin ku ketahui adalah kebenaran di balik kelima sekte lightning. Aku yakin kau paham sampai situ." Mendengar hal itu, Sepyung pun tersenyum membalas, "Astaga, kukira kalian adalah pelanggan yang mudah. Kalau begitu, aku butuh 3.000-nya. Ryeonwi membalas, "Apa kau menerima barang banyak juga selain uang?" Sepyung menimpali, "Ya, tergantung apa dulu barangnya." Ryeonwi pun mengeluarkan sebuah benda di meja sembari mengatakan, "Benda ini lebih mahal dari 3.000-nya kan?" Seketika itu juga, Sepyung yang terkejut membalas, "Tunggu, ini kan? Tentu saja, ini pasti Luminosity Pearl yang berkualitas paling tinggi yang pernah kulihat." Ryeonwi menimpali, "Anggaplah itu sebagai bayaran untuk informasi yang akan kau sediakan untukku lagi ke depannya. Sekarang, berikan aku informasi seharga 3.000-nya." Sepyung pun menuliskan sesuatu di dalam kertas lalu menyerahkannya pada Ryeonwi. Namun, melihat tulisan di kertasnya yang hanya bertuliskan Five Poison Demon, Hwanya langsung protes kepadanya. "Five Poison Demon? 3.000 yang hanya untuk 3 kata ini? Jadi maksudmu, setiap kata harganya 1.000 yang gitu?" Sepyung membalas, "Tenanglah, coba lihat lembaran yang aku berikan padamu tadi." Hwanya pun melihat lembar kertas pertamanya lalu mengatakan, "Five Poison Demon tersebutkan di sini. Sang kepala 5 sekte lightning adalah Grave Spear Makjong." Mendengar hal itu, Ryeonwi menekankan, "Itu salah. Itu berarti Five Poison Demon adalah kepala 5 sekte lightning yang sesungguhnya. Apa aku punya informasi lainnya?" Sepyung membalas, "Ya, butuh waktu, dan apalagi kalau bukan uang." Ryeonwi menimpali, "Cari tahu hal itu. Aku akan beli informasi itu juga." Beberapa saat kemudian, setelah mereka bersepakat untuk hal itu, Ryeonwi pun kembali ke kamar asramanya, di mana ia melihat sesuatu yang tertutup selimut di kasurnya, di samping bisul yang telah tidur pulas. Ryeonwi pun yang penasaran membuka perselimutnya, hingga ia bisa melihat orang-orangan sawah buatan bisul yang buatnya tersenyum ke arahnya sembari bergumam, usaha yang bagus." Keesokan harinya, upacara pembukaan murid baru di Akademi Illusion pun dilaksanakan. Namun, meskipun para murid baru telah berbaris dengan rapi, instruktur di sana malah terlihat menyemaskan sesuatu. "Aduh, mana orang ini? Ini sudah hampir saatnya." Heis. Saking lamanya menunggu, Bisol yang kebosanan pun berbisik pada Ryeonwi di sampingnya, "Astaga, sekolah kotor macam apa yang menuntut murid-muridnya untuk menyiapkan makanan kepada senior mereka? Ditambah ragu surga yang hanya bisa dimasuki oleh anggota kultus demonik, ragu bumi yang peringkatnya lebih rendah, terakhir ragu manusia. Sebenarnya, berapa kita semua dipisah menjadi peringkat-peringkat itu? Ini diskriminasi yang jelas dari orang-orang paksi ortodok. Itu bertentangan dengan moto akademi." Ryeonwi membalas, "Ini sebetulnya lebih baik daripada sebelumnya. Penerusnya kultus demonik sangat menyayangi akademi ini. Dulu, tidak mungkin kita bisa masuk ke warga surga karena kita bukan dari kultus demonik. Tapi sekarang, kita setidaknya bisa masuk ke ragu bumi jika sudah membuktikan diri. Itu semua karena dia mengubah sistemnya." Tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang begitu menggema di sana. "Halo para pendatang baru, selamat datang di akademi. Aku dan Nobek, wakil dekan akademi." Tentu saja, suara itu membuat para murid di sana kebingungan karena mereka tak melihat sosok yang mengatakannya. Meskipun begitu, instruktur di sana hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena wakil dekan selalu bertingkah seperti ini. Kemudian, ketukan suara drum pun terdengar begitu nyaring, bersamaan dengan munculnya seorang pria dari langit, layaknya sebuah kembang api. Lalu ketika pria itu mendarat di tempat yang sudah disediakan,
Beberapa orang di belakangnya menaburkan bunga di atasnya agar terlihat lebih keren. Tentu saja, hal itu membuat Bisol kebingungan bahkan bergumam. Apa-apaan dah? Dia psikopat ya? Meskipun begitu, Ryeonwee langsung mengenali siapa pria itu, yang mana adalah sang One Arm Whirlwind dan Nobek. Lalu di saat semua mata tertuju kepadanya, Pak Nobek mengatakan, sekali lagi, banyak bakat-bakat hebat yang mendaftar ke Akademi Ellison ini. Di antara mereka, kalianlah yang memiliki bakat yang paling menonjol. Jadi, kalian yang di sini seharusnya merasa bangga. Kalian adalah salah satu pilar yang akan memimpin murim di masa depan. Baiklah, mereka mulai upacaranya. Tepat setelah Pak Nobek mengatakan itu, beberapa instruktur lainnya pun muncul, diiringi dengan beberapa murid senior yang berhadapan dengan para murid baru. Lalu, di saat semua orang terdiam canggung, Bisol dengan sopannya mengatakan, "Halo senior, namaku Bisol. Kuharap kita bisa akrab ke depannya." Senior di depannya membalas, iya, aku juga menanti." Namun, belum sempat senior itu menjelaskan kalimatnya, seorang pria besar di sampingnya memegang pundaknya menyela. "Hei, minggirlah." Ternyata, pria besar itu merupakan bawahan Jo Jaak, yang membuat kedua senior di depan Yeonwee dan Bisol yang tak ingin berurusan dengannya langsung kabur dari sana. Kini, Jo Jaak yang telah berhadapan dengan Yeonwee mengatakan, "Halo junior, aku tak bisa membiarkan hal seperti ini berlalu tanpa menemuimu." Meski Bisol berkejut dengan tingkah mereka, Yeonwee tersenyum membalas, "Sepertinya orang-orang yang sebelumnya itu lemah. Apa kau sudah membawa yang lebih layak hari ini?" Seketika itu juga, bawahan Jo Jaak yang tersinggung langsung menghantam meja di depannya, yang tentu membuat yang lainnya memperhatikan mereka. Bahkan instruktur murid baru mengatakan, dasar orang-orang itu merusak hari penting seperti ini." Pak Nobek di sampingnya membalas, "Sudahlah, biarkan saja mereka. Mereka hanya sedang mempererat hubungan senior dan junior. Kita tidak perlu ikut campur." Mendengar perkataannya, instruktur murid baru itu pun tak bisa berbuat apa-apa, karena bahkan wakil kepala juga melindungi mereka. Kemudian, sembari menuangkan minuman pada cangkir Yeonwee, Jo Jaak mengatakan, "Mari kita minum bersama, junior." Namun, melihatnya yang terus saja menuangkan airnya sampai beleberan ke meja, Yeonwee hanya terdiam menatapnya, hingga bawahan Jo Jaak menekankan, "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Cepat terima dan angkat minuman yang diberikan seniormu ini." Namun, mereka semua dikejutkan ketika Yeonwee menumpahkan cangkirnya sembari tersenyum mengatakan, "Kau terlalu banyak menuangkannya. Bisakah kau menuangkan lagi untukku? Kali ini, tolong melakukan dengan benar ya." Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat bawahan Jo Jaak emosi. Namun, sebelum bawahannya berbuat onar lebih jauh, Jo Jaak langsung menghentikannya, hingga upacaranya pun berlanjut dengan penuh ketegangan. Kemudian, di saat yang lainnya saling menuangkan minuman, Jo Jaak yang kini merasa kesal menegaskan, "Tak ada gunanya membuat lebih banyak keributan. Namamu Hyuk Yeonwee kan? Suatu hari nanti, kau pasti akan menyesal." Yeonwee tersenyum membalas, "Ya, kau juga." Mendengar jawabannya, Jo Jaak pun langsung pergi dari sana. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang yang tengah mengintip mereka dari balik sebuah tembok. Lalu, upacara penerimaan murid baru pun berlanjut dengan lancar. Tetapi, saat para murid lainnya mulai akrab dengan senior mereka, Bisol dan Yeonwee hanya terdiam memandangi kursi kosong di depan mereka. Karena tidak seorang pun senior yang mau mendekat setelah kejadian dengan Jo Jaak tadi. Saking bosannya dengan keadaan itu, Bisol pun menggerutu. Sepertinya kita sudah ditandai. Tak ada orang yang mau datang ke meja kita." Yeonwee membalas, "Bukankah itu bagus? Kita tak perlu repot-repot kan?" Sembari bangkit dari kursinya, Bisol menimpali, "Tak kusangka kita akan dijauhi sejak hari pertama. Itu baru terjadi. Aku sendiri yang akan bawa seseorang kemari. Tuan, kamu tunggu saja di sini." Dengan begitu, Bisol pun segera pergi dari sana, di mana ia tertuju pada seorang senior yang mengintip mereka dari awal. Di saat Bisol memunjuknya untuk datang ke mejanya, Yeonwee melihat elang piaraannya yang terbang di langit, yang merupakan sebuah kode dari bawahannya untuk bertemu. Seketika itu juga, Yeonwee pergi dari sana, hingga ketika Bisol berhasil membujuk senior tersebut, Yeonwee tak ada di sana. "Ada tempat kosong di meja kami. Bagaimana kalau minum bersama juniormu ini, Di mana dia?"
Kemudian, bersamaan dengan Bisol yang menjamu senior tersebut, Ryonwi kini telah tiba di toko buku 10.000 buku, di mana Sepyung memberikan informasi terbaru. Pipe Poison Demon, perkiraan usianya 50 tahun, sebagai ketua sekte Five Lightning. Teknik terkenalnya adalah Red Crans 12 Farms. Itu adalah racun yang cukup kuat. Dia juga mahir menggunakan metode pembunuhan. Ada lebih dari 30 kasus keracunan. Sebagian besar korban adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam satu bela diri. Dia lebih suka menggunakan cara pembunuhan dengan perlahan dan tanpa meninggalkan jejak. Menyamar sebagai murid di Akademi Illusion sebagai tamu, yang merupakan seorang yang menetap di akademi tanpa lulus. Meskipun sempat terkejut dengan informasinya, Ryonwi yang masih penasaran bertanya, pasti ada seorang di dalam akademi yang jadi backingan Pipe Poison Demon. Lalu imbalannya adalah menggunakan assassin dari sekte Five Lightning dan namanya yaitu Yang Woseng. Seketika itu juga Ryonwi berpikir, dia orangnya, dia orang yang membunuh adikku. Malam harinya, sekembalinya dari toko buku 10.000 buku, Ryonwi yang tak bisa tidur karena memikirkan Yang Woseng, tiba-tiba saja dikejutkan oleh Bisol yang mengigau dalam tidurnya. Senior, kau harus minum lagi bersamaku. Pertemanan akan mekar sendiri melalui cangkir minuman. Ah, apa? Bukankah kamu salah satu yang bertugas di sini, senior? Hahaha, minuman datang. Mau sampai kapan kamu menari sendiri? Seketika itu juga, Ryonwi yang terperanjat dan mengguncang-guncangkan tubuh Bisol bertanya, kau tadi bilang apa? Kau tadi menyebut yang bertugas di sini, iya kan? Kau manggil senior yang kau temui tadi. Kau mengatakannya saat mengigau. Apa kau tahu nama orang itu? Apa kau ingat? Bisol yang sangat sadar membalas. Apa? Siapa ya? Yang aus? Yang gayeng? Ryonwi yang merasa jika namanya mirip menegaskan. Yang Woseng kan? Bisol pun mengangguk membenarkannya, yang membuat Ryonwi kembali teringat dengan sosok senior yang ia lihat ditarik oleh Bisol di tengah perjalanannya. Keesokan harinya, di saat senior Woseng sedang menyiram bunga, Ryonwi mendatanginya dengan mengatakan, bunga Columbine asalnya dari daerah selatan, jadi jarang ditemui di Zongyuan. Lalu katanya, teh dari daunnya cukup lezat ya. Mendengar perkataannya, senior Woseng yang merasa senang membalas, ah, kau tahu bunga ini ya? Kau sudah merawat kebun ini sebagai yang bertugas di sini selama bertahun-tahun. Tapi kau adalah orang pertama yang dengan mata yang tajam. Jika kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku dan akan kubuatkan teh dari daun bunga Columbine. Aku hampir lupa mengenalkan diri. Namaku Yang Woseng. Ryonwi membalas, sungguh terima kasih banyak. Aku Hyuk Ryonwi, baru di sini. Di saat yang sama, di ruangan rahasia tokonya, Sepyung yang tengah bersama dengan Hwanya dan Dalchi menjelaskan, lihatlah mayat ini, dia adalah pengguna pedang ganda, seperti hantu yang kau lihat sebelumnya. Dia juga dibunuh oleh Pipe Poison Demon. Meskipun Dalchi langsung menutup hidungnya ketika Sepyung menunjukkan mayatnya, Hwanya yang melihatnya dari dekat berkata, dia bisa membuat ini sangat bersih. Sepyung melanjutkan, benar, biasanya ketika ada racun digunakan dalam tubuh, maka tubuh akan memuntahkan darah. Tapi, tak ada setetes pun darah yang keluar dari tubuhnya. Kita beralih kembali pada Ryonwi yang kini tengah mengobrol dengan senior Woseng di rumahnya. Rasanya memang lezat seperti rumornya. Terima kasih sudah membuatku merasakan rasa teh yang langka ini. Mendengar perkataannya, senior Woseng yang merasa gembira membalas, ya, aku menyiapkan teh ini dengan senang hati untuk orang yang menghargai nilainya. Ryonwi menimpali, tapi ini sedikit mengejutkan bagiku. Ada orang yang mendaftar ke Akademi Illusion dengan hobi merawat tanaman. Maaf, aku tak bermaksud menyanggungmu. Senior Woseng yang sempat terperanjat mengatakan, tidak apa-apa. Ini hanya karena latihanku terhenti, jadi aku belum bisa lulus. Mendengar jawabannya, Ryonwi pun menghabiskan tehnya membalas, sepertinya aku harus pergi sekarang. Sebentar lagi sudah jam malam. Senior Woseng pun bangkit dari kursinya menimpali. Ya, sayang sekali. Aku akan menyajikan teh yang lebih nikmat lain kali kau datang. Dan ini pun diakhiri dengan, setelah berpamitan dengannya, Ryonwi pun melangkah pergi dari sana sembari berpikir, memang biadab. Dengan wajah polosnya, menurunkan kewaspadaan orang lain dalam meracuni minumannya.